Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali pagi hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program Makassar Menyapa. Dan pendengar, beberapa waktu terakhir pemerintah Kota Makassar cukup aktif untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima atau PKL di sejumlah wilayah, termasuk di Kecamatan Tallo, yang mana langkah ini tentu dilakukan untuk menciptakan kota yang lebih tertib, bersih, dan nyaman, terutama dengan mengembalikan fungsi trotoar dan fasilitas umum. Namun di balik itu muncul juga berbagai tanggapan dari masyarakat, ada yang mendukung karena kota menjadi lebih rapi, dan ada juga pendengar tadi yang khawatir dengan dampak terhadap para pedagang. Untuk membahas topik pagi hari ini, dampak penertiban PKL di Makassar, kami sudah bersama dengan Camat Tallo, Bapak Andi Husni SSTP. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andi Husni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Pak Andi Husni sudah bersama kami di RRI Makassar di sela kesibukan tak pagi hari ini. Kabar tak sehat Pak Andi Husni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Pak Andi Husni, di awal mungkin ada pengantar terlebih dahulu seputar penertiban PKL khususnya di Kecamatan Tallo, seperti apa Pak perkembangannya? Perlu saya sampaikan bahwa untuk penertiban dan penataan PK5 di Kecamatan Tallo ini bagian dari upaya kita, di mana sebagai bagian dari upaya penataan kawasan perkotaan, khususnya dalam mengembalikan fungsi fasilitas umum seperti drainase dan trotoar, ini agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat. Nah, tentunya ini juga diamanatkan di dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2021, yaitu tentang ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat. Nah, upaya-upaya kami di Kecamatan Tallo, khususnya di jalan-jalan umum, di mana kami dalam beberapa hari ini sudah melakukan upaya-upaya penertiban, seperti di kawasan Sunu dan juga di kawasan Panampu. Ini sudah kami melakukan penertiban beberapa lapak yang sudah kami tertibkan, seperti yang ada di Kelurahan Suangga itu kemarin, di hari Senin kemarin kami sudah melakukan penertiban sebanyak 15 lapak usaha. Kemudian di Lembo kemarin kami juga melakukan penertiban, itu sebanyak 5 lapak, terutama yang ada di depan SMK 5. Ya, ini di depan SMK 5 ini kan sudah tahun-tahun juga sudah berdiri di tempat tersebut dan memang sudah di atas drainase. Makanya kami lakukan upaya penertiban dan alhamdulillah ini sudah berjalan dengan baik. Ya. Jadi total berapa jumlah PKL yang ditertibkan Pak? Berapa lapak di Kecamatan Tallo sampai saat ini? Di Kecamatan Tallo untuk minggu ini kami sudah menertibkan sebanyak 27 lapak, yaitu di mana meliputi 3 wilayah kelurahan, seperti Kelurahan Suangga, kemudian Kelurahan Lembo, dan Kelurahan Kelukuang. Ya. Untuk proses penertibannya sendiri Pak, sejauh ini prosesnya seperti apa Pak Andi Husni? Sebenarnya sebelum kami melakukan penertiban, Ya. sebenarnya kepada seluruh pemilik lapak ini kami sudah melakukan peringatan, yaitu dalam bentuk persuratan. Ya, kami selalu memberikan peneguran pertama. Apabila belum diindahkan, maka kami akan ke peneguran kedua sampai peneguran ketiga. Apabila peneguran ketiga, kami tetap mengimbau untuk para lapak ini untuk membongkar dagangannya sendiri. Tapi apabila belum dibongkar, maka kami dari Kecamatan Tallo akan membantu untuk membongkarkan sendiri. Jadi sudah prosesnya sudah dilakukan secara bertahap begitu Sudah Pak, ya? dilakukan semua, sudah dilakukan. Artinya kan SOP ini tetap kita jalankan semua. Ya. Jadi di lapangan berjalan lancar Pak atau ada kendala? Alhamdulillah berjalan lancar. Ini kan kami selalu mengutamakan komunikasi dengan para pemilik lapak. Artinya kami memberikan pemahaman-pemahaman bahwa ini demi untuk kepentingan umum. Karena ini kan juga bagian daripada program pemerintah Kota Makassar, seluruh kecamatan
yang ada di Kota Makassar Mhm. untuk menata PK5 yang ada di Kota Makassar. Jadi sebenarnya kami tetap mendahulukan komunikasi secara persuasif. Dan alhamdulillah untuk di Kecamatan Talo, artinya kami selalu mengedepankan komunikasi, baik itu dibantu oleh lurah maupun RT RW dan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi selama ini selalu intensif kami melakukan komunikasi. Kami tetap mengutamakan komunikasi. Baik, Pak Husni, kami boleh terima penelpon juga dari masyarakat yang mungkin ingin mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah, Pak ya? Iya, ya. Baik, ada Pak Jono di Makassar. Assalamualaikum Pak Jono, selamat pagi. Halo Pak Jono, Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Jono, dengan kita bersama dengan Camat Talo, Pak Jono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masalah sebagai pengguna jalan luar biasa lah. Tapi sepanjang jalan itu kan masalah banyak daripada mahal ini Pak. Kalau pegang coba di samping tempat kayu. Apa yang masalah? Kalau Pak Jono sendiri melihat dampak positif, apakah sudah melihat ada perubahan kemudian dengan penertiban ini? Ya. Hmm. 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 Ya, baik. Ya, baik. Ya, baik. Baik. Terima kasih Pak Jono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jono di Makassar, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Husni, silakan Pak Husni, Pak Camat, untuk ditanggapi pendengar yang bergabung. Oh ya, terima kasih atas masukannya Pak. Jadi khusus untuk di Jalan Panampu, sebenarnya kami ini secara bertahap kami melakukan penataan, dan untuk yang seperti yang disampaikan oleh siapa lagi tadi? Pak Jono. Pak Jono, bahwa untuk pedagang kayu itu sebenarnya kami sudah melakukan peneguran ketiga, dan insya Allah kami juga akan melakukan
penertiban. Alhamdulillah komunikasi dengan para pemilik penjual kayu itu sebenarnya kami sudah ada komunikasi dengan kami dan mereka siap untuk membongkar penjualan kayunya. Nah, kemudian untuk konsistensi pengawasan setelah tentunya kami selalu berkomunikasi dengan pihak pemerintah kelurahan maupun dengan RT/RW agar bahwa setiap semua lapak yang telah kami tertibkan itu nantinya akan konsisten dan tentu bahwa karena kami lakukan pengawasan terus-menerus. Dan kami juga sebenarnya sudah berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk dengan Dinas PU, bahwa nanti setiap pedestrian yang sudah ditertib ini akan dilakukan penataan. Apakah dengan membuat trotoar di atasnya atau dengan membuat taman, agar supaya nantinya itu tidak akan kembali lagi lapak-lapak nanti yang akan digunakan di atasnya. Baik, jadi itu upaya yang dilakukan agar tidak kembali berjualan di tempat lama, Pak ya? Iya, iya. Ya, betul. Jadi nanti itu kami sudah akan koordinasi juga dengan SKPD terkait bagaimana nanti untuk menatap yang ada di Baik, termasuk tadi Pak Jono menyampaikan di Jalan Sunu katanya Pak ada yang belum ditertibkan termasuk tambal ban di depan SMK 5 yang saya katakan tadi bahwa ini kan 45. secara bertahap. Oh, bertahap Pak ya? Ya, secara bertahap. Ini karena keterbatasan personil kami juga, artinya tidak mungkin langsung serentak juga kami ini kan, karena kami kan untuk di Kecamatan Talo ini cuma BKO cuma ada berapa orang. Ya. Paling kita melakukan penertiban besar-besaran juga kami biasa minta bantuan dari Satpol PP Kota Makassar. Tapi yang jelas bahwa kami dalam waktu dekat ini akan terus melakukan penertiban seperti pada hari ini. Kami juga sementara melakukan melakukan di Kelurahan Walawalaya, yaitu di Jalan Muhammad Jupri. Baik. Dan akan dilanjutkan besok lagi. Baik, jadi bertahap Pak Jono ya, dan berbasis wilayah sehingga tidak semua titik bisa ditertibkan bersamaan dan akan dilakukan pengawasan berkala begitu Pak ya? Ya. Baik, apalagi Pak kemudian yang dilakukan begitu selain pengawasan agar PKL tidak kembali berjualan di lokasi lama setelah penertiban? Tentunya sementara kami juga sebenarnya mencari solusi. Ya. Artinya kan ini juga harus kita memperhatikan dari segi kemanusiaan bahwa tentu dampak dari adanya penertiban ini tentunya kan adanya tuntutan relokasi. Ya. Sedangkan di Kecamatan Talo ini kita ketahui bahwa untuk lokasi-lokasi untuk relokasi ini agak kurang sebenarnya di Kecamatan Talo karena fasilitas pemerintah yang memang agak kurang di Kecamatan Talo. Tapi kami berusaha, kami juga sudah berkomunikasi dengan DPRD Kota Makassar bagaimana untuk memikirkan bersama-sama terkait solusi yang bisa menjadi solusi sementara bagi relokasi para pedagang. Seperti kami rencanakan sebenarnya di Jalan Sunu itu, dan itu sementara kami bahas dan mudah-mudahan ini bisa mendapat persetujuan. Mungkin nantinya kami akan mengadakan Car Free Day di Jalan Sunu ini sebagai solusi sementara. Solusi sementara sampai kita mencarikan relokasi yang mungkin bisa ada tempat yang bisa representatif untuk para pedagang kaki lima yang ditertibkan. Jadi ini solusi sementara itu Pak ya? Iya. Relokasi di Jalan Sunu, ada Car Free Day juga? Iya. Baik. Dan solusi lain dari pemerintah untuk pedagang apa Pak? Kalau ini mendengarkan juga tadi informasi ada pemindahan ke area belakang monumen korban 40.000 jiwa? Iya betul. Jadi memang dari pemerintah Kelurahan Lalakang, kebetulan di korban 40 jiwa itu kan ada lokasi di belakang monumen korban 40 jiwa itu nanti rencana kami akan merelokasi bisa sampai 100 PK5 yang bisa kami relokasi di tempat tersebut. Tapi ini sementara kami benahi dulu lokasi tempatnya. Baik. Jadi untuk pedagang yang mengeluhkan karena tempat mereka berjualan sudah ditertibkan, seperti apa Pak Husni menyampaikan ke mereka? Yang mereka tentunya mengeluhkan kehilangan tempat usaha dan
pendapatan? Namanya keluhan ya pasti ada lah dari pedagang. Ya. Tapi tentunya kami selalu memberikan peringatan bahwa pedagang ini dari pemerintah Kota Makassar tidak pernah melarang PK5 untuk berdagang. Yang kami larang ini bahwa dia tidak menjual di tempat yang tidak semestinya, termasuk asum. Nah ini yang kami selalu tekankan kepada pedagang bahwa kami dari pemerintah Kota Makassar tidak pernah melarang, tidak pernah mematikan mata pencarian. Sepanjang memang betul-betul dia berdagang di atas yang tempat yang semestinya. Artinya bukan di tempat-tempat fasilitas umum seperti di trotoar dan seperti di atas jalan. Itu. Baik. Dan apalagi kemudian yang mereka sampaikan, Pak Husni, ke Bapak sebagai selaku camat ketika mereka dipindahkan atau ditertibkan? Rata-rata mereka sebenarnya meminta relokasi saja. Rata-rata minta relokasi. Nah ini selama ini juga kami kan selalu memberitahukan kepada pedagang PK5 bahwa kami dari pemerintah Kecamatan Talo masih berupaya terus untuk memikirkan bagaimana tempat-tempat relokasi yang layak bagi pedagang kaki lima. Tapi yang jelas bahwa untuk sementara mereka tidak diperbolehkan dulu untuk berjualan di atas trotoar maupun di atas drainase. Tapi yang jelas kami tetap memberikan jaminan bahwa insya Allah kita akan mencarikan tempat yang bisa dijadikan tempat klub. Sudah ada rencana kapan Pak Husni? Ini sementara kami bicarakan dulu dengan pihak terkait, termasuk dari dinas koperasi, termasuk juga dari tokoh-tokoh masyarakat yang nanti tentunya akan kita minta persetujuannya. Misalnya yang kemarin tadi yang seperti yang saya katakan tadi akan kami rencanakan juga relokasi di belakang monumen korban 40 jiwa. Untuk kami juga minta persetujuan dari masyarakat sekitarnya untuk persetujuan apakah dia masyarakat tersebut setuju apabila nanti misalnya para pedagang PK5 bisa direlokasi di tempat tersebut. Baik. Pak Husni, kami dalam waktu dekat. Pak Camat, kami bacakan lagi untuk komentar dari pendengar. Ada Pak Niko yang ada di Makassar yang menyampaikan bahwa melihat penertiban ini sudah sangat bagus, mengembalikan fungsi trotoar dan membuat Kota Makassar lebih nyaman, dan ini mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah. Dan menyampaikan bagaimana katanya strategi pemerintah, tinggal bagaimana strategi pemerintah dalam mengedukasi pedagang dan juga semoga mengarahkan masyarakat agar mau berbelanja di lokasi-lokasi yang baru nantinya. Kemudian ada Pak Iwan juga, Pak Camat, yang berkomentar bagi pedagang yang merasa kehilangan pembeli setelah dipindahkan, apa solusi pemerintah untuk meningkatkan daya tarik di lokasi baru? Apakah katanya ada promosi atau seperti apa? Tentunya nanti memang kami akan memikirkan bersama-sama untuk mencarikan solusi terkait dengan penempatan relokasi. Tentunya mungkin relokasi misalnya di Pasar Panampu. Apabila nanti kami juga sudah sebenarnya akan berkomunikasi juga dengan PD Pasar, bagaimana merelokasi PK5 ini agar bisa direlokasi sebagian ke Pasar Panampu. Nanti kami mungkin akan berbicara dengan PD Pasar, apakah nanti misalnya para PK5 ini bisa dikasih gratis 3 bulan untuk lapak di pasar atau bagaimana. Tapi itu nanti tetap akan kami bicarakan dulu. Ini belum kami bisa memberikan kepastian, yang jelas kami terus akan komunikasikan dengan instansi terkait. Baik. Komentar yang terakhir Pak Camat sebelum kita akhiri, ada yang menyampaikan juga semoga menjadi perhatian, katanya PK5 sudah ditertibkan, namun yang jadi fenomena ada pedagang yang kemudian menggunakan sepeda listrik dan box yang jualan minuman instan seperti kopi, yang juga menggunakan bahu jalan yang mengganggu. Semoga juga ditertibkan seperti ini. Iya, pasti Pak. Kami selalu insentif juga melakukan pengawasan.
Jadi kami BKO dari Kecamatan Tallo setiap saat juga selalu melakukan patroli di sepanjang jalan-jalan protokol. Apabila kami temukan misalnya seperti yang disampaikan tadi bahwa ada penjual kopi yang bersepeda itu kami selalu berupaya untuk melakukan pengawasan juga agar tidak melakukan penjualan di badan-badan jalan yang kira-kira bisa mengganggu ketertiban masyarakat, terutama untuk pengguna lalu lintas. Baik. Yang terakhir Pak Husni ada yang ingin disampaikan ke masyarakat, silakan Pak. Ya, artinya kan kami berharap bahwa melalui kegiatan ini diharapkan terciptanya lingkungan yang lebih tertib, aman dan nyaman serta mendukung kelancaran fungsi drainase guna mencegah terjadinya genangan maupun banjir. Pemerintah Kecamatan Tallo juga mengimbau kepada seluruh pelaku usaha untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak memanfaatkan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Baik. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk Bapak Andi Husni SST PMSI. Terima kasih banyak Pak Camat untuk Ya, waktu dan terima kasih. informasi yang disampaikan ke masyarakat. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu Ki. Pak Camat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar Bapak Andi Husni SST PMSI Camat Tallo sudah bersama kami pagi hari ini di Makassar pagi, dan tadi beliau menyampaikan bahwa penertiban terhadap pedagang yang berjualan di area fasilitas umum terus dilakukan oleh pemerintah kecamatan, termasuk pemerintah Kecamatan Tallo. Dan Camat Tallo menyampaikan bahwa penertiban ini dilakukan untuk menata kawasan agar lebih tertib, bersih dan nyaman, serta memastikan penggunaan fasilitas umum sesuai dengan peruntukannya. Dan menyebutkan pada pekan ini pihaknya kembali melakukan penertiban yang sebelumnya telah ditempuh melalui pendekatan persuasif, termasuk pemberian surat teguran tertulis kepada para pedagang. Dan tadi disebutkan juga sudah ada sebanyak 20-an lebih lapak ya, yang ada 27 lapak kurang lebih yang ini bertahap akan ditertibkan. Dan di sisi lain pemerintah Kecamatan Tallo juga menyiapkan solusi bagi para pedagang yang terdampak. Tadi kita menyimak ini ada beberapa rencana termasuk relokasi di Jalan Sunu, Car Free Day, kemudian juga ke area belakang Monumen Korban 40.000 jiwa dan dijadikan sebagai pusat kuliner. Dan ini diharapkan bisa secepatnya relokasi tersebut. Pendengar tetaplah bersama kami di Dialog Makassar Menyapa Pro 1 RRI Makassar. Kami kembali sesaat lagi.
Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam dialog interaktif Makassar Menyapa, dan pendengar, tadi kami sudah berbincang juga dengan Camat Tallo, yang mana kita ketahui bahwa penertiban pedagang kaki lima atau PKL di Makassar belakangan ini semakin gencar dilakukan, mulai dari kawasan jalan protokol hingga area pemukiman, dan langkah ini dinilai mampu membuat kota lebih tertib, bersih, dan nyaman. Dan namun di sisi lain juga menimbulkan pertanyaan bagaimana nasib para pedagang kecil yang kemudian terdampak. Dan pendengar, sebenarnya bagaimana dampak penertiban PKL jika dilihat dari sudut pandang kebijakan publik, apakah sudah tepat atau masih perlu dievaluasi? Untuk itu kita sudah terhubung dengan Bapak M. Kafrawi Sainong Esos MSI. Beliau merupakan pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum Pak Kafrawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Baik, apa kabar Pak Kafrawi? Baik Kak, baik juga semua. Alhamdulillah baik. Pak Kafrawi, pagi ini kita membahas topik terkait dampak penertiban PKL di Makassar, dan bagaimana Pak Kafrawi melihat kebijakan penertiban PKL di Makassar sejauh ini. Ya, tentu kalau melihat dari sisi aturan ya, bagaimana penindakan ini sudah sangat baik ya, adaptif dalam bentuk bagaimana mencegah biar pedagang kaki lima ini tidak melakukan kegiatan ekonomi di sembarang tempat. Dan tentu kegiatan ini yang dilakukan oleh pemerintah tentu melalui sampai di tingkat paling terbawah, tentu adalah kegiatan yang mesti bukan hanya sekedar dilakukan di waktu-waktu tertentu, tapi memang perlu dilakukan secara kontinu ya, secara berkesinambungan, sehingga pedagang kaki lima tidak kemudian digusur, kemudian karena tidak ada lagi penertiban, ya mereka datang lagi kembali di sekitar situ, misalnya di sekitar tempat yang ada maupun di tempat-tempat yang lain seperti itu. Ini yang seharusnya bisa menjadi PR bagi pemerintah, bukan hanya sekedar rutinitas, tapi ya ini harus menjadi kesinambungan dan harus tindak tegas ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terulang-ulang seperti itu. Baik, jadi penertiban ini langkah yang wajar dalam tata kelola kota begitu Pak ya, untuk menjaga ketertiban dan fungsi ruang publik. Namun Pak Kafrawi, kalau ini mengamati langsung, seperti apa dampak positif yang sudah terlihat di Makassar? Ya, kalau dari sisi positif tentu sudah terlihat, sedikit terlihat wajah kota ya. Kenapa saya bilang masih sedikit ya? Tentu masih banyak ya yang entah itu ada oknum-oknum yang melindungi misalnya, sehingga ada kesan ya penindakan atau penertiban masih tebang pilih ya, sehingga wajah kota Makassar ini masih yang saya bilang tadi bahwa masih sedikit belum secara maksimal yang harusnya bisa dilakukan secara maksimal, namun ya mungkin banyak keterbatasan yang pemerintah dapatkan, dan itu yang dari sisi yang positif. Hal lain misalnya bagaimana masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi ya tidak lagi misalnya menggunakan fasilitas umum yang sebenarnya tidak mesti dilakukan. Mereka mungkin beralih ke penjual beli online, dan ini yang dampak positif atau dampak baik yang mungkin masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi ya mungkin bisa beradaptasi dengan kegiatan yang dulu mungkin konvensional sifatnya, tapi bisa diadaptasikan dengan secara modern dengan melakukan jual beli online seperti itu. Baik. Dan tadi kami juga menerima partisipasi dari pendengar yang menyampaikan kemudian dampak positif yang sudah terlihat di Makassar. Jalanan katanya lebih lancar, lingkungan lebih bersih, kemudian estetika kota juga meningkat begitu, termasuk trotoar kembali digunakan pejalan kaki. Itu beberapa dampak positif juga Pak Kafrawi ya yang terlihat. Kalau dampak negatifnya seperti apa Pak Kafrawi? Ya, tentu dari sisi negatif kita harus berimbang bagaimana melihat dua hal yang atas penindakan yang tidak dilakukan pemerintah. Ya tentu dari sisi negatif ya kota yang seharusnya bisa mudah akses, yang pelayanannya bisa pelayanan jual beli yang bisa dilakukan selama ini sangat mudah tanpa perlu masuk ke toko, misalnya orang
cukup berjalan misalnya ya itu terganggu ya. Padahal Makassar dalam hal ini mau sebagai salah satu kota di Asia yang terkenal sangat mudah ramah untuk bagaimana dekat kepada masyarakat dalam arti jual beli, itu secara negatif ya itu hilang wajah itu. Yang kedua tentu ya teman-teman yang melakukan aktivitas utama ekonomi yaitu pedagang ya ini akan terjadi kerugian ya, dalam arti ya mungkin ketika mereka melakukan aktivitas perdagangannya di fasilitas umum seperti trotoar misalnya mungkin lebih ramai, kemudian ketika ada penindakan penertiban malah menjadi sepi atau bahkan mungkin menjadi tidak berpenghasilan, dan ini yang seharusnya bisa dipikirkan pemerintah ya, nantinya kita bisa memberikan masukan-masukan ya dari banyak pihak sehingga masukan itu bisa saling bukan hanya dari sisi pemerintah tapi bisa mendengar dari pihak masyarakat maupun dari pihak yang berdampak langsung yaitu pedagang seperti itu. Baik. Kalau saran untuk pemerintah sendiri seperti apa Pak Kafrawi untuk kemudian sebagian pedagang yang menyampaikan bahwa mereka mengalami penurunan pendapatan karena kehilangan lokasi strategis? Ya, tentu pemerintah telah menyediakan beberapa fasilitas, namun tentu fasilitas ini masih tidak dimaksimalkan secara baik ya, dalam arti masih sepi ya. Misalnya ada beberapa fasilitas pelayanan pedagang kaki lima di Karabosi misalnya, atau beberapa lapangan di Kota Makassar seperti di lapangan Hertasing misalnya. Namun ternyata fasilitas itu tidak berfungsi baik ya. Ya tentu banyak sebab, entah itu dari sisi keamanan, parkirnya misalnya, pembiayaannya untuk penyewaannya mungkin masih terlalu mahal, dan ya pemerintah perlu bagaimana membawa sisi-sisi empati untuk bagaimana membangun masyarakat di Kota Makassar misalnya dengan melalui pedagang kaki lima ini, karena mereka adalah salah satu masyarakat yang tentu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan bagaimana baik itu melakukan pembinaan, melakukan lokalisasinya ya misalnya, dan itu semua harus disiapkan dengan baik. Kalau semuanya sudah siap ya, aturannya, regulasinya sudah oke ya, tentu kita tinggal melihat nanti bagaimana evaluasi dari kebijakan itu berjalan. Kalau misalnya evaluasinya juga sudah baik, aturan tata dari awal misalnya tata aturannya sudah oke, bagaimana pemerintah juga memberikan sumbangsi untuk para pegiat ekonomi misalnya sebagai pedagang kaki lima ya, harusnya tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan dengan misalnya penertiban kota, sehingga wajah fasilitas publik misalnya yang seperti trotoar ya, jalan-jalan umum bisa dimaksimalkan oleh para penggunanya baik itu kendaraan maupun para pejalan kaki seperti itu. Ya. Pak Kafrawi, ini kalau relokasi sendiri apakah menjadi solusi efektif, dan apakah ini memang menjadi kewajiban pemerintah kemudian setelah melakukan penertiban harus menyediakan tempat relokasi? Ya, kalau kita mau belajar dari kota-kota yang ada di dunia misalnya seperti New York misalnya di Amerika, di Thailand, bahkan di Singapura, ini mereka memang merumahkan atau dibuatkan salah satu fasilitas yang umum, mereka di situ berkumpul, dan itu menjadi ruang yang ya tidak mengganggu fasilitas publik lainnya. Dan ini kalau misalnya kita boleh misalnya berkaca di kota seperti Jakarta misalnya di Indonesia, itu sudah mulai dilakukan, walaupun sampai hari ini itu masih ada masalah juga, dalam arti belum bisa dilakukan secara maksimal karena masih ada saja oknum-oknum pedagang yang melakukan penjualan atau praktik kegiatan ekonominya di trotoar. Tapi ini adalah bagian dari upaya, dan ya ini tanggung jawab pemerintah, sehingga pemerintah bukan hanya saja menghilangkan aktivitas ekonomi masyarakat atau baik itu dari sisi pedagang maupun dari sisi masyarakat sebagai konsumen misalnya, tapi sebisa mungkin pemerintah bisa memberikan ruang, kemudian setelah ruang itu ada ya fasilitas juga bagaimana ini bisa terpenuhi. Karena kalau ruangnya saja kemudian tidak diedukasi ya, tidak diawasi dengan bijak ya, ini juga bahaya, akan dilepas begitu saja. Misalnya di level-level terbawah tidak ada misalnya pemerintah kota kemudian menyerahkan kepada kecamatan masing-masing, ini juga bisa bahaya ketika tidak ada kontrol dari misalnya baik itu dari sisi masyarakat maupun dari pemerintah yang di tingkat tertinggi misalnya baik di pemerintah Kota Makassar misalnya seperti itu. Dan ini kalau mendengarkan tadi penjelasan dari Camat Tallo Pak Kafrawi bahwa ternyata setelah penertiban dilakukan belum ada kemudian tempat yang langsung untuk
relokasi bahkan untuk waktunya kapanpun belum ada kejelasan seperti itu. Ya, memang sekali lagi bahwa persiapan-persiapan itu seharusnya bisa diberikan pemerintah bisa menyiapkan lebih awal, misalnya bagaimana ruang terbuka misalnya yang bisa diakses pedagang, kemudian aksesnya itu juga mudah dan memang sebagai tempat banyak orang berkumpul ya, tempat ada event misalnya atau acara-acara yang kegiatannya bisa berkesinambungan, berkelanjutan kegiatan ekonominya, dan pemerintah saya kira pemerintah punya ruang dan punya wewenang untuk bagaimana memanfaatkan ruang-ruang yang ada ya, tinggal bagaimana ada political will dari pemerintah untuk bukan hanya masalah penertibannya saja, kemudian mereka telah menjalankan amanah undang-undang, tapi ya mereka harus melakukan pembinaan, pengawasan, ya pendampingan kepada masyarakat ya, sebagai bentuk tugas pemerintah sebagai amanah dari undang-undang seperti itu. Baik. Kita ke komentar masyarakat yang sudah bergabung. Ada Pak Wibi di Makassar yang menyampaikan bahwa memandang bahwa pemerintah terlambat bertindak karena sebelumnya PKL dibiarkan tumbuh, bahkan terkesan difasilitasi mungkin. Dan Pak Wibi menyampaikan komentar ini yang harus dievaluasi kebijakannya biar kemudian tidak sementara saja dan PKL tersebut kembali lagi ke tempat yang lama ketika tidak dilakukan pengawasan. Silakan Pak Kafrawi untuk ditanggapi. Ya, saya sepakat bahwa memang mohon maaf, ini ada oknum-oknum memang sampai di level terbawah ya, yang memang ada kesan untuk melindungi ya karena ada pungutan mungkin misalnya seperti itu ya. Dan ini yang mesti ditindak tegas oleh pemerintah dengan tentu sesuai dengan barang bukti ya. Ya, tapi pemerintah juga harus adil dalam melakukan penindakan-penindakan itu, bukan hanya di sisi pemerintah, tapi bagaimana oknum-oknum para pedagang juga diedukasi dan diberikan bagaimana mereka juga ketika melakukan pelanggaran mereka harus siap dihukum. Mereka misalnya ketika mendapatkan relokasi atau mereka sudah mendapatkan teguran ya, mereka sudah terdata, dan ketika mereka melakukan pelanggaran yang sama ya harus dihukum yang sesuai dengan amanah dari peraturan pemerintah seperti itu, yang bagaimana ketika melakukan pelanggaran dalam hal ketertiban misalnya ya ada sanksi-sanksi yang sudah jelas dalam aturannya, baik itu dalam bentuk kurungan ataupun denda misalnya, dan itu perlu menjadi bukan hanya sekedar wacana, bukan hanya sekedar selesai di atas kertas, tapi memang harus disosialisasikan, bahkan ya dijalankan sebagai bentuk bukan hanya sekedar ya tadi hanya panas di awal ya, tapi bagaimana aktivitas ini betul-betul bisa berjalan secara simultan ya, berkesinambungan seperti itu. Baik. Yang terakhir Pak Kafrawi, mungkin ada rekomendasi lagi ke depan agar penertiban PKL di Makassar ini bisa adil begitu kebijakannya? Ya, tentu dari sisi regulasi memang perlu bagaimana regulasi ini perlu disosialisasikan secara merata, dalam arti pihak-pihak baik itu para pedagang ya, pelaku ekonominya sendiri maupun masyarakat juga perlu diberikan informasi bahwa perdagangan atau kegiatan ekonomi di sembarang tempat itu adalah pelanggaran ketertiban ya, dan ketika pemerintah sudah melakukan regulasi yang ada disosialisasikan ke masyarakat ya, tentu tinggal bagaimana proses pengawasan ini perlu dilakukan secara rapi ya, teratur, dan memang sudah tersistem dengan baik. Ya, kalau misalnya semua sudah berjalan dengan baik tadi ya kita harap bagaimana mengevaluasi kinerja pemerintah, dan tentu bagaimana mengevaluasi masyarakat dalam hal ini ya, masyarakat kelompok pedagang kaki lima ya, tentu perlu juga dilakukan diberikan assessment misalnya untuk apa masukan mereka, apa yang mereka harapkan, sehingga betul-betul apa yang dilakukan pemerintah betul-betul semuanya berasal dari dua arah, baik itu dari kemauan pemerintah dan sesuai dengan amanah undang-undang, dan juga kebutuhan masyarakat yang saat ini memang ada, seperti memudahkan orang dalam melakukan transaksi jual beli seperti itu. Baik, Pak Kafrawi Saenong, terima kasih banyak untuk
pandangan dan analisa yang disampaikan, dan penertiban PKL tentu bukan hanya soal ketertiban kota tetapi juga menyangkut kehidupan ekonomi masyarakat, dan harapannya ke depan kebijakan ini semakin bijak menghadirkan kota yang tertib sekaligus tetap berpihak pada masyarakat kecil. Pak Kafrawi, terima kasih sekali lagi, selamat melanjutkan Sama-sama, aktivitas, Kak Saiful. sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Demikian Selamat pagi. pendengar Bapak, selamat pagi. Demikian Bapak M. Kafrawi Saenong SOS MSI, pengamat kebijakan publik yang telah bersama kita dalam program Makassar Menyapa Dialog Interaktif. Dan pendengar, saya Saiful Malik bersama rekan Idam dan juga rekan Hari Purnomo, pengarah acara pagi hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Dialog Interaktif Makassar Menyapa selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.